Halo, selamat siang Mbak Anifa dan Pak Sena. Ya, selamat siang, Kakak. Siang, Pak. Oke, kita langsung mulai ya kegiatan hari ini. Sudah di-request oleh Mbak Anifa. Oke, teman-teman semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat berjumpa kembali ya di pertemuan kedua dengan kami, dengan saya dan Pak Sena, atau pertemuan total sudah ke-8 berarti hari ini ya, kalau tidak salah ya Mbak Anifa. Nah, pada pertemuan kali ini kita nanti akan eh, menjelaskan beberapa hal, khususnya berkaitan dengan materi ya. Materi yang pertama akan saya sampaikan seperti minggu lalu dengan temanya yaitu kontrak elektronik. Lalu yang kedua, setelah saya nanti Pak Sena akan melanjutkan berkaitan dengan legal drafting secara sederhana ya. Tuh. Lalu yang ketiga nanti akan ada penjelasan berkaitan dengan tugas oleh Pak Sena dan juga oleh Mbak Hanifa gitu. Jadi mohon disimak dengan baik teman-teman semua yang ada di sini yang sudah bergabung. Terima kasih saya ucapkan ya sudah bergabung pesertanya jauh lebih banyak dibandingkan kemarin. Dan walaupun kemarin ketinggalan, kami berharap teman-teman bisa buka kembali recordnya ya di pertemuan yang lalu. Jadi maksudnya kalau kalau ada pertanyaan dan atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan gitu nanti setelah kegiatan ini selesai atau mungkin mau chat langsung via WhatsApp ke saya atau ke pasien juga boleh berkaitan dengan materi yang dipaparkan. Oke, kita langsung mulai saja di mempersingkat waktu. Tema atau pembahasan pertama berkaitan dengan kontrak elektronik. Sebentar, saya siapkan dulu bahannya. Oke, Pak Sena, Mbak Anifa, bisa terlihat? Sudah, Pak. Lanjut, Kakak. Udah. Lanjut ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas pertemuan kali ini, yakni berkaitan dengan kontrak elektronik. Mungkin teman-teman kemarin yang hadir sudah paham ya, kontrak itu apa, syarat-syaratnya itu apa, dan lalu juga sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Sena ya di pertemuan sebelumnya. Jadi saya hanya akan menjelaskan secara singkat-singkat saja gitu, karena ini anggap kalian teman-teman semua di sini mahasiswa. Jadi kami berharap teman-teman itu nggak perlu disuapin terus ya gitu oleh dosennya. Ini berlaku bukan hanya untuk mata kuliah dengan Pak Gatot aja sekarang, tapi juga untuk mata kuliah di tempat teman-teman kuliah gitu. Jadi yang namanya mahasiswa berarti harus bisa menyerap atau harus bisa sendiri gitu. Nggak perlu dicuapin lagi seperti teman-teman atau adik-adiknya di kelas SMA atau SMP gitu. Nah, sederhana saja karena kita juga tidak mau teman-teman atau bukan tidak mau ya lebih tepatnya kita hanya akan memberi informasi yang penting-pentingnya aja gitu berkaitan dengan kontrak elektronik. Nah, balik lagi bagi yang belum mengenal saya dan Sena, kami berdua ini merupakan alumni dari Fakultas Hukum salah satu universitas salah satu universitas yang ada di Bandung gitu ya gitu. Jadi mungkin berbeda nih dengan teman-teman yang mungkin latar belakangnya bukan hukum gitu. Jadi kami hanya akan memberikan informasi-informasi pentingnya saja gitu. Nah, syarat-syarat kontrak elektronik. Maaf, Pak Rakya. Pak Raka termute, Pak, mikrofonnya. Oke, terima kasih Mbak Anifah. Oke, lanjut ya. Syarat sahnya kontrak elektronik kemarin di minggu lalu sudah dijelaskan oleh Pak Sena bahwa simple pada prinsipnya empat syarat syah ini harus penuhi ya gitu. Yang pertama, kalau teman-teman ingin membuat satu perjanjian dengan salah satu pihak gitu ya, misalkan kemarin banyak pembahasan berkaitan dengan ingin ekspor impor gitu, ingin misalkan perjanjian modal gitu ya, misalkan teman-teman saya misalkan ingin mengembangkan kegiatan usaha saya, namun saya untuk modal, minjem ke bank, katakanlah kurang mampu atau tidak mampu gitu ya, takut untuk membayar, akhirnya saya minjem ke Pasena gitu. Karena Pasena bisa meminjamkan saya sejumlah uang gitu, tanpa bunga misalkan. Nah,
Dan Pak Sena sepakat ke saya untuk memberikan sejumlah uang untuk mengembangkan usaha saya dan akan dikembalikan dalam jangka waktu misalkan 2 tahun. Nah, itu namanya kita sama-sama sepakat gitu. Nah, sepakat ini memang tidak bukan tidak harus ya. Maksudnya sepakat itu bisa sepakat dalam artian saya berbicara gitu ya dengan Mbak Anifa misalkan saya sepakat membuat perjanjian kerja dengan Mbak Anifa itu udah serba udah sepakat gentleman agreement lah bahasa sekarangnya gitu ya gentleman agreement. Tapi alangkah baiknya sepakat itu haruslah dituangkan dalam suatu kontrak atau perjanjian gitu ya entah kontraknya kontrak elektronik atau kontrak tulis tangan atau misalkan eh, eh, apa eh, eh, tulis tangan biasa gitu ya bahkan ditulis tangan kalau kemarin teman-teman ngikutin eh, beberapa bulan lalu ya, di mana pasti teman-teman tahu lah Raffi Ahmad itu siapa ya gitu. Dia invest ke salah satu pengusaha eh, celele atau makanan pinggir jalan gitu ya, dan ternyata si yang punya pecel lelenya ini dia nangkep situasi dan kondisi, dia bikin surat perjanjian hanya dari sehelai tisu gitu, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bukan tisu, dari kertas biasa gitu dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai. Nah, itu udah cukup gitu bahwa itu akan terikat secara hukum gitu bahwa si Raffi Ahmad ini kan menginvest uangnya gitu ya ke restoran yang dipunyai oleh si yang punya namanya itu Sego Sambal kalau nggak salah ya gitu. Nah, itu udah cukup gitu untuk rasa sepakat itu dan alangkah lebih baiknya sepakat itu harus dituangkan dalam eh, suatu kontrak gitu itu ya sepakat itu harus dituangkan dalam suatu kontrak agar hak dan kewajibannya jelas. Jadi ketika salah satu orang atau salah satu pihak mengelak dari tanggung jawabnya atau dalam bahasa hukumnya disebut one prestasi, itu mereka tidak bisa ngelak lagi karena udah ada buktinya gitu. Ada buktinya jadi tidak bisa menghindar dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan kesepakatan para pihak gitu. Even teman-teman juga parkir di kampus itu juga kan sepakat, walaupun ya kita ngambil tiket gitu, nah itu sepakat, itu namanya kontrak baku gitu. Walaupun isinya misalkan segala kehilangan di luar tanggung jawab pengelola parkir. Nah itu lain lagi gitu, karena itu ditentukan oleh salah satu pihak gitu. Itu contoh sederhananya kita sepakat dalam suatu aturan. Nah, lalu yang kedua adalah cakap. Kalau cakap di sini cukup mudah ya. Kalau cakap itu adalah kita cukup umur gitu. Kalau teman-teman di sini saya yakin umurnya sudah rata-rata mau dekat kepala dua ya gitu atau awal kepala dua atau misalkan 18 atau 19 akhir gitu yang mana teman-teman sudah dianggap menuju dewasa atau akan dewasa gitu. Jadi cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan pihak lain yang misalkan usianya di atas teman-teman gitu. Karena teman-teman selain cakap dari umur juga, teman-teman juga sehat kan gitu. Dalam artian tidak di bawah pengampuan, tidak sakit gitu, dan lain-lain gitu. Jadi kalau teman-teman dianggap sehat dan mampu mengerti, paham situasi dan kondisinya ketika membuat perjanjian, itu dianggapnya cakap gitu. Lalu suatu hal tertentu, nah suatu hal tertentu ini adalah objeknya itu ada ya gitu tentang barang-barang yang diperjanjikan, gitu. Barang-barang yang diperjanjikannya itu ada, objeknya itu ada, kan objek yang ngawang-ngawang gitu ya, objek yang nggak ada gitu, objeknya itu ada gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman perjanjiannya itu seperti misalkan membuat atau eh, apa namanya membuat perjanjian dengan ibu kos nih gitu di kosan teman-teman gitu perjanjian saya tidak akan melakukan A B C D dan lain-lain itu kewajiban teman-teman hak teman-teman adalah mendapat penginapan yang layak dan lain-lain nah itu hal tertentunya ada apa ya kosannya gitu itu sebagai salah satu contoh ya dan lalu yang terakhir adalah suatu sebab yang halal dalam artian halal ini adalah tidak bertentangan dengan undang-undang dan juga tidak bertentangan dengan apa yang tidak diperboleh apa yang tidak bertentangan dengan yang tidak diperbolehkan oleh negara gitu. Seperti contohnya tadi ya perjanjian tentang narkoba gitu. Kan aturannya jelas gitu bahwa narkoba itu dalam hal-hal tertentu ya gitu. Seperti misalkan sabu dan lain-lain itu kan nggak boleh gitu. Lalu juga jual beli organ gitu ya, ginjal dan lain-lain itu kan bukan suatu sebab yang halal karena itu dilarang. Organ manusia itu dilarang diperjualbelikan. Gitu. Nah, itu suatu sebab yang halal. Jadi 4 poin ini harus terpenuhi oleh teman-teman ketika membuat suatu kontrak. Nah, entah itu kontraknya kontrak konvensional dalam artian itu tadi ya seperti contohnya si Raffi Ahmad tadi ya gitu buat dalam tas biasa atau kontrak
elektronik, yang mana kontrak elektronik ini dibuat dalam satu apa ya sistem gitu. Yang penting 4 poin ini harus tercukupi dan harus terpenuhi gitu. Lanjut. Nah, jenis-jenis dari kontrak elektronik itu sendiri. Yang pertama, objek transaksi berupa barang atau jasa yang sifatnya fisik, bersifat fisik atau bersifat nyata. Nah, kontrak jenis ini, para pihak melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang dan jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli. Itu tadi ya, bisa dibilang tadi ya gentleman agreement itu. Kalau misalkan saya kemarin nih contohnya baru beli barang dari Tokopedia. Tuh. Nah, saya udah chat ke ininya, ke adminnya gitu ya, bahwa saya mau beli barang ini, tolong dikirimkan, saya ngambil paket yang ini dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu artinya kita sudah sepakat gitu, mengikatkan diri untuk eh, membuat suatu perjanjian gitu ya bahwa saya akan membeli barangnya gitu kepada si penjual tersebut, di mana penjual tersebut akan memberikannya ke saya gitu. Setelah saya bayar, barangnya juga langsung diproses dan lain-lain. Nah, saya akan menggunakan jaringan internet tuh untuk kontak walaupun via DM ya kalau bahasa ini ya via chat lah ya gitu di Tokopedia. Nah, itu juga sebagai salah satu contoh. Lalu yang kedua adalah objek transaksi berupa informasi atau jasa non-fisik. Nah, pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya komunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik. Ini juga pada prinsipnya sih sama aja ya, gitu. Hanya perbedaannya adalah saya misalkan dengan Mas Sena gitu, saya awalnya akan membuat perjanjian tadi ya, misalkan pinjam meminjam uang atau misalkan akan mengekspor atau mengimpor barang dari Mas Sena gitu. Nah, saya komunikasi dulu nih via WhatsApp itu kan melalui jaringan internet juga kan gitu. Lalu kita membuat kontrak secara elektronik gitu ya, misalkan diketik di Word gitu atau misalkan apa dalam Pasena ada sistemnya sendiri gitu untuk membuat suatu kontrak. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh kontrak secara elektronik gitu. Intinya sih kalau kontrak secara elektronik itu adalah kontrak yang konvensional yang dituangkan gitu dalam suatu wadah yang mana wadahnya itu ya tadi seperti Word apa dalam Office gitu ya dalam Word gitu. Nah, itu salah satu contoh kontrak elektronik juga. Di samping juga kalau teman-teman tahu kalau download game kan suka ada apa namanya suka ada banyak tuh persyaratannya gitu yang kalau kita baca satu persatu kan puyeng gitu akhirnya kita ya udahlah accept aja gitu. Nah, itu juga kontrak elektronik gitu, yang itu yang namanya kontrak baku sama seperti tadi dijelaskan di awal berkaitan dengan parkir ya gitu. Itu contoh, itu salah satu contoh kontrak elektronik. Nah, bentuk-bentuk kontrak elektronik itu yang pertama melalui email. Jadi kita balas-balas lewat email ya gitu. Kalau misalkan saya punya draft seperti ini, saya kirim ke Mbak Anifa. Nah, Mbak Anifa merasa nggak serk dengan beberapa poin yang saya tawarkan. Akhirnya direvisi oleh Mbak Anifa, dikirim lagi ke saya dan saya oke setuju. Nah, itu berarti kontraknya udah terbentuk gitu. Itu melalui email ya. Jadi saya kirim-kiriman melalui email gitu. Lalu yang kedua adalah kontrak melalui website. Nah, ini juga sama. Itu tadi ya yang apa, agreement itu loh, yang tadi syarat dan ketentuan yang banyak banget itu. Nah, itu juga salah satu contohnya. Dan lalu yang lain-lainnya juga sama ya, kontrak yang mencakup direct online transfer dan dari informasi dan jasa, kontrak yang berisi electronic data interchange, dan yang kontrak melalui internet yang disertai lisensi klik wrap dan sering wrap yang nanti ini sedikit akan dibahas gitu. Jadi pada prinsipnya secara tidak langsung, saya yakin teman-teman semua yang ada di kelas ini atau di tempat kuliah ini pasti pernah melakukan hal-hal seperti ini tanpa disadari gitu. Saya yakin semua di sini teman-teman pasti pernah pesan barang gitu ya dari Shopee atau Tokopedia atau apapun itu. Itu tidak secara tidak langsung itu teman-teman itu sudah membuat suatu kontrak gitu dengan si penyedia jasa atau penyedia barangnya gitu. Itu secara tidak langsung gitu. Dan yang kita harapkan nanti ke depannya teman-teman untuk jenis usaha atau untuk usaha yang dimiliki oleh teman-teman itu ya saya harap atau kita berharap teman-teman juga bisa membuat suatu kontrak juga gitu. Nah, nanti sesi jelasnya akan dibuat atau akan dibahas oleh Sena. Nah, tadi berkaitan dengan string string wrap contract ya gitu. Nah, pada intinya Stringware contract itu adalah seperangkat ketentuan dan persyaratan mengenai penggunaan suatu perangkat lunak yang berada di dalam bungkus atau kotak pembungkus dari perangkat lunak tersebut yang dianggap telah mengikat dan disetujui oleh pembeli pada saat membuka bungkus atau kotak pembungkus dari perangkat lunak tersebut. Ya, jadi agak ribet ya, namun pada prinsipnya gitu,
bahwa sharing web ini pelanggan terikat oleh persyaratan kontrak meskipun pelanggan tidak dapat mengetahui berapa banyak persyaratannya sampai dia membayar uangnya dan membuka yang membungkus CD atau disket yang berisi program perangkat lunak. Jadi pada prinsipnya itu tadi ya, gitu kayak kita membuat apa kita dianggap setuju gitu dengan isi atau ketentuan dari isi kontrak yang ditentukan oleh salah satu pihak tersebut. Jadi kita setuju bayar uang sekian, dikirim aja barangnya gitu. Nah, itu salah satu contoh kontrak string wrap. Lalu yang kedua, sorry, adalah browse wrap contract. Kontrak. Yang selanjutnya adalah penempatan tautan ketentuan penggunaan di halaman web, tetapi tidak memerlukan tindakan afirmatif untuk menunjukkan penerimaan oleh pengguna. Tujuan terhadap persyaratan ditunjukkan dengan menggunakan situs web atau layanan setelah pemberitahuan keberadaan persyaratan penggunaan. Tidak diperlukan tindakan lain. Itu juga sama ya, kurang lebih browse web, sharing web itu prinsip-prinsipnya ini pada intinya sih sama aja gitu. Nah, ini klik wrap contract meminta manifestasi persetujuan eksplisit, biasanya dengan mengklik icon saya setuju atau di kotak kecil di samping pernyataan saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Nah, itu tadi ya, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Kalau teman-teman buka akun bank atau ya tadi game, biasanya di download game atau mau download aplikasi dan lain-lain itu kan persyaratannya itu banyak banget gitu ya, sampai kita juga males gitu ya baca satu persatu gitu. Seharusnya ya kita klik saya setuju aja gitu. Walaupun sebenarnya pada prinsipnya lebih bagus teman-teman itu baca satu persatu gitu. Walaupun pasti emang malas banget sih gitu. Tapi itu akan jauh lebih aman ketika misalkan gitu ya di saat sekarang kita klik nih, kita download nih suatu aplikasi yang mana misalkan dalam satu isi perjanjiannya itu bilang kita boleh akses foto, video, atau apapun yang ada di dalam HP kamu. Lalu kita klik aja. Kita mengizinkan allow gitu. Saya yakin pasti teman-teman pasti pernah lah mengalami hal tersebut. Kita allow akhirnya ya mereka bisa ngelacak, bisa ngambil foto video kita, bisa ngelacak lokasi kita di mana dan lain-lain gitu. Mereka mikir gitu kayak, kok boleh ya? Kayak kalau teman-teman buka Instagram gitu atau buka TikTok atau apapun itu, kok saya baru searching ini di Google, kok langsung ada muncul ya di Instagram gitu ya dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh karena kita udah setuju gitu dengan persyaratan dan ketentuan yang disyaratkan oleh aplikasi tersebut gitu. Jadi pada prinsipnya ya itulah saya makanya balik lagi dan menekankan atau balik lagi ke materi yang sebelumnya, kalian harus hati-hati gitu dengan apa yang ada di HP kalian gitu. Nah, sekarang batas antara private dan publik itu sangat tipis gitu. Jadi kalau dulu kan tebal banget ya gitu batasnya gitu mana yang boleh dibagikan dan tidak boleh dibagikan. Tapi sekarang secara tidak langsung mungkin di Instagram kita hanya ingin membagikan apa yang kita inginkan gitu. Tapi ternyata gitu mungkin teman-teman kita nggak tahu. Tapi ternyata si pengelola Instagramnya atau pengelola TikTok atau pengelola sosial media lain itu tahu gitu isi HP kita itu apa, isinya apa, konten apa dan lain-lain. Apa yang kita pikirkan, oh saya pengen nyari sepatu, tiba-tiba muncul di Instagram, tahu kan yang sponsor. Nah, itu juga salah satu contoh aktivitas kita gitu yang tanpa kita sadari ya kita accept, kita setuju gitu ya. Akhirnya si Instagram itu ngarahin ke situ gitu. Dan selanjutnya, perjanjian klik wrap yang khas mengharuskan pengguna untuk mengambil beberapa langkah afirmatif tadi ya, mengetik saya setuju atau mengklik icon saya setuju setelah meninjau perjanjian tersebut. Nah, inilah prinsipnya ya. Gitu. Jadi ada yang pokoknya teman-teman dipaksa untuk setuju karena udah tertarik, ya udahlah setuju aja lah gitu. Tapi ada teman-teman yang saya klik wrap ini. Namun kan pada intinya prinsipnya kan sama ya gitu. Kita harus kita harus mengetahui isi kontrak tersebut, lepas kita setuju atau enggak. Kalau kita secara tidak langsung udah setuju tadi ya kayak misalkan buka website harus download ini, ya udahlah download. Nah, itu yang masuk ke kontrak yang tadi gitu. Namun pada prinsipnya itu sama gitu bahwa kita disodorkan kontrak, kita harus tahu gitu isi dan ketentuan seperti apa. Kalau kita nggak mau ya udah ditinggalkan. Nah, para pihak dan objek dari Click Wrap Contract ya tadi ya ini prinsipnya aja ya para pihak dan objek dari Click Wrap Contract ini nggak wajib kalian hafalin juga gitu. Namun pada intinya kontrak itu terdiri dari dua belah pihak atau lebih. Dalam artian ketika dua belah pihak sepakat untuk membuat suatu perjanjian, ya udah di situ kalian buat suatu perjanjiannya dan apakah sepakat perjanjian ini ditentukan oleh satu pihak atau ditentukan oleh kedua belah pihak. Berikut juga hak dan kewajibannya. Alangkah lebih elok kalau perjanjian itu dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
di mana kedua belah pihak itu merumuskan isi dari perjanjian tersebut. Gitu. Itu akan jauh lebih elok menurut saya dan lebih etis daripada ditentukan oleh satu pihak gitu. Terkecuali misalkan salah satu pihak menyerahkan penuhnya gitu ke kami, ke kita gitu untuk membuat si perjanjian tersebut. Nah, itu tinggal nanti disesuaikan aja isinya gitu. Beberapa contoh beberapa waktu lalu gitu saya diminta untuk membuat suatu perjanjian kerjasama yang mana si para pihaknya isinya ya udah gimana Mas Raka aja isinya mau seperti apa dan gimana. Namun yang belum itu saya coba baca dulu ya akan direvisi atau akan ditambahkan atau dikurangi. Akhirnya saya buat perjanjian kerjasamanya, lalu saya serahkan ke para pihak dan para pihak oke ini sudah baik, ini aja dikurangin, ini dikurangin dan lain-lain. Gitu. Khususnya apalagi hak dan kewajiban karena itu hal yang menurut saya sangat sensitif kalau udah bicara soal uang ya. Gitu. Jadi ketika membuat perjanjian, alangkah lebih baik dua belah pihak, misalkan teman-teman nih perjanjian sama eh, pinjam uang bukan ke bank tapi ke temennya yang lain gitu ya sebagai peminjam modal, hak dan kewajiban itu benar-benar harus dipahami betul ya, gitu. Dan isinya benar-benar harus disesuaikan dengan kehendak atau isi hak dan kewajibannya itu harus seimbang, jangan sampai timpang gitu. Nah ini klausul yang terdapat dalam kontrak biasanya biasanya ya ini kurang lebih seperti ini gitu. Namun pada prinsipnya kontrak itu merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Jadi isinya mau ketentuannya seperti apa dan bagaimana, mau ada apa namanya, mau mau isinya pokoknya isinya tentang apapun lah selagi tidak menyalahi empat ketentuan yang sudah dijelaskan di awal ya. Nah itu diserahkan ke para pihak gitu. Jadi pada intinya perjanjian itu atau kontrak itu merupakan atau seperti undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya. Jadi ketika perjanjian sudah dibuat, kontrak sudah dibuat, nah teman-teman itu harus taat gitu. Sebagaimana teman-teman taat sama aturan kampus. Misalnya aturan kampus dalam mata kuliah A harus pakai batik. Dulu ada ya, saya dulu ketika kuliah beberapa mata kuliah itu harus pakai batik. Tapi kalau mata kuliah lain mau pakai kaos juga boleh, pakai kemeja juga boleh gitu. Itu kan kalian secara tidak langsung kan taat gitu ya terhadap aturan. Oh iya kalau nggak taat, saya berarti dapat nilai jelek nih, atau nggak boleh masuk nih dan lain-lain gitu. Nah, itu kan seperti undang-undang gitu antara kalian dengan kampus. Begitupun juga dengan perjanjian gitu. Jadi penting bagi teman-teman bukan hanya tahu isinya, tapi juga paham isinya, tahu dan paham itu beda ya. Maksudnya tahu, oh perjanjiannya ini, tapi paham juga isinya itu apa gitu. Dan tahu gimana caranya teman-teman mengaplikasikannya perjanjian tersebut, gitu, agar tidak salah langkah. Apalagi kalau udah project atau proyek yang jumlahnya miliaran gitu ya, nah itu selalu hati-hati sekali dalam menyusun kontrak. Jangan sampai kita masuk jebakan gitu. Dalam dunia usaha itu teman-teman ya harus paham seperti itu gitu. Nah, ini pengaturan kontrak melalui elektronik ya dalam Undang-Undang ITE. Itu nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kontrak-kontrak yang diatur gitu ya di dalam kalau kontrak konvensional mungkin teman-teman bisa melihat KUH Perdata, tapi kayaknya nggak perlu kalau penasaran ya pengen belajar itu sekarang tinggal googling aja. Nah, di situ jelas tuh diatur. Nah, kalau misalkan kontrak elektronik, karena teman-teman sekarang hidup di media atau di platform yang berbeda gitu ya dengan beberapa tahun sebelumnya, nah silakan pahami Undang-Undang ITE gitu. Pesan saya nggak perlu menyeluruh, nggak perlu paham detail betul, tapi prinsip info intinya tuh tahu, oh perjanjian tuh ini, oh isinya tuh ini, oh objeknya tuh ini, oh ketika nanti saya buat kontrak harus ada ini, dan ini gitu. Dan kontrak itu kan nggak boleh juga bertentangan dengan undang-undang ya, gitu harus sesuai juga gitu. Nah, pelajari undang-undang ITE-nya, pindahkan oleh teman-teman dibaca betul, oh ini gitu. Jadi nggak perlu paham detail, tapi setidaknya kita harus eh pah- nggak perlu paham detail, tapi setidaknya tahu gitu tentang aturan dalam membuat kontrak itu sendiri. Walaupun ya sangat simpel ya gitu. Perjanjian ini dibuat sangat-sangat simpel gitu. Oke, mungkin itu dari saya berkaitan dengan kontrak elektronik dan mungkin selanjutnya akan langsung dilanjut oleh Pak Sena ya yang akan membahas mengenai legal drafting. Lalu nanti setelah Pak Sena paparan mengenai legal drafting, kita akan sesi tanya jawab sebelum nanti ada penjelasan dari Mbak Anifa. Gitu. Saya serahkan ke Pak Sena.
Baik, terima kasih para Kak atas paparannya ya terkait kontrak elektronik. Semoga teman-teman di sini dapat memahami apa saja yang tadi sudah dijelaskan oleh para Kak, khususnya terkait kontrak elektronik. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung lanjut ke materi selanjutnya ya, teman-teman. Semoga teman-teman di sini masih semangat. Izin saya share screen terlebih dahulu. Oke, bentar. Oke, tampil Pak Raka ya. Tampil ke sana, silakan. Oke, baik. Oke, kita lanjut. Izin saya membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menuju sore teman-teman. Semoga di materi kedua ini teman-teman masih fokus untuk mengikuti perkuliahan kali ini. Dan nanti mungkin di akhir ada hal yang penting atau informasi yang penting akan disampaikan ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini diharapkan tetap menyimak mengikuti perkuliahan ini sampai akhir karena nanti ada informasi penting, yaitu ada informasi terkait tugas dan UTS. Nah, jadi ada dua hal ya teman-teman. Jadi tugas dan UTS ini berbeda, di mana tugas ini khusus yang sesuai arahan dari saya dengan para khususnya. Nah, sedangkan UTS mungkin nanti akan disampaikan langsung oleh Mbak Anifa. Baik, untuk mempersingkat waktu, izin saya lanjut menjelaskan materi kedua, yaitu terkait legal drafting. Sebenarnya legal drafting ini cukup luas ya teman-teman. Kalau di perkuliahan kami dulu ya, khususnya saya dengan para di Fakultas Hukum itu diajarkannya selama 1 semester ya. Jadi cukup banyak materinya terkait legal drafting. Namun di pertemuan kali ini, khususnya di program kewirausahaan, kami coba persempit lebih kepada konsep penyusunan kontrak. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh para Kak, yaitu kontrak elektronik. Nah, di sini saya ingin sedikit menyampaikan tips ya, mungkin lebih kepada tips atau mungkin tata cara dalam menyusun kontrak. Kenapa kami menyampaikan hal ini? Ini berkaitan dengan program kewirausahaan, di mana apabila teman-teman melakukan wirausaha, itu biasanya ya, khususnya dalam hal kerjasama, kemudian menjalin kemitraan, memiliki partnership itu tidak terlepas dari yang namanya kontrak ataupun perjanjian. Jadi begini teman-teman ya, sebelum saya masuk lebih dalam terkait penyusunan kontrak, mungkin sedikit ada pengantar, di mana perjanjian itu banyak jenisnya ya teman-teman. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Raka juga, itu kontrak elektronik, kemudian ada kontrak konvensional ya, yang seperti biasa, seperti tertulis, kemudian ada ya jenis-jenis perjanjian kerjasama lainnya seperti ada apa bentuk-bentuknya mungkin lebih kepada ada MOU, kemudian judulnya juga bisa judul perjanjian kerjasama atau MOA, Memorandum of Agreement ya, atau kesepakatan bersama. Itu judulnya bermacam-macam. Tapi pada intinya mau kontrak, perjanjian kerjasama ataupun MOA tadi itu sama-sama mengikat. Pada intinya adanya perikatan ya teman-teman. Intinya di situ. Jadi setiap perjanjian itu selalu ada ikatan atau ada unsur perikatan, sehingga ketika kedua belah pihak menyepakati untuk bekerja sama atau baik tertulis maupun tidak tertulis, maka di situ timbullah perikatan. Nah, mungkin ada juga hal yang perlu harus diketahui oleh teman-teman, di mana perjanjian juga tidak hanya bersifat tertulis ya teman-teman, secara lisan juga bisa. Ketika contoh misalnya teman-teman jajan cilok gitu ya misalnya ya di pinggir jalan, kemudian membeli sesuatu di warung, nah itu telah terjadi perjanjian sebenarnya, walaupun secara lisan ya teman-teman. Jadi perjanjian tidak hanya tertulis, namun secara lisan juga bisa terjadi. Nah, kemudian jenis perjanjian lain juga tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh para Kak, yaitu ada perjanjian baku ya, yang teman-teman sering temui, khususnya di elektronik itu seringkali kita temui perjanjian baku. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh para Kak, contoh adanya term and condition ya, ketika teman-teman mengakses salah satu aplikasi, misalnya seperti apa ya,
kita berbicara e-commerce ya, ketika ada toko online ya, Tokopedia atau Shopee, itu ketika teman-teman baik menjadi konsumen ataupun menjadi pelaku usaha atau penjual, itu biasanya disodorkan apa ya, seperti form term on condition ya, yang bisa kita checklist atau mungkin memberikan allow ya, izin. Nah, itu artinya sudah terjadi kesepakatan atau perjanjian. Nah, itu salah satu jenis dari kontrak elektronik tadi ya, teman-teman. Namun itu bersifat baku ya. Nah, makna dari baku tadi juga sudah dijelaskan oleh para Kak. Saya hanya mengulang kembali, di mana perjanjian baku itu dibuat oleh hanya salah satu pihak ya, teman-teman ya. Jadi tidak ada apa ya, negosiasi lagi gitu ya. Namun ketika disodorkan perjanjian itu sudah jadi, sehingga kita yang disodorkan perjanjian itu mau tidak mau menerima. Kalau misalnya ada keberatan ya berarti kita tidak perlu menandatangani ataupun tidak perlu mengizinkannya ya, atau dalam hal teknisnya seperti menceklis lah kalau di aplikasi-aplikasi itu. Nah, kurang lebih itu gambaran dari namanya kontrak ya, teman-teman. Nah, di dunia usaha mungkin teman-teman nanti ke depannya mungkin saat ini belum terasa ya, teman-teman ya, untuk manfaatnya ketika menyusun kontrak atau perjanjian, mungkin teman-teman masih menganggap belum terlalu penting lah, karena kemarin juga minggu lalu kita sudah sedikit bertanya-tanya gitu ya, atau mewawancarai lah yang hadir, ternyata masih ada yang belum melakukan usaha. Namun di sisi lain juga sudah ada yang melakukan usaha. Nah, mungkin bagi yang belum melakukan usaha juga bisa mencoba mulai dari sekarang, sesuai arahan Pak Gatot ya, terus bisa mencapai omset ditargetkan. Nah, jadi bagi yang belum memulai diharapkan bisa memulai dari sekarang karena masih ada waktu, kita perkuliahan kita belum berakhir, jadi diharapkan bisa mulai dari sekarang. Nah, dengan melakukan usaha-usaha tersebut, teman-teman untuk mengembangkan usaha salah satunya itu menjalin hubungan kerjasama ya, atau kemitraan dengan partnership. Nah, sehingga dibutuhkanlah suatu perjanjian tertulis biasanya ya, teman-teman, karena biasanya itu supaya lebih apa ya, lebih afdol lah, dan bukti ataupun itunya lebih konkret gitu ya, lebih nyata, lebih real. Nah, sehingga biasanya kalau secara praktek gitu orang-orang ketika melakukan kerjasama atau mitra itu dilakukan secara tertulis, yaitu salah satunya dengan menyusun kontrak. Oke, kita next. Nah, ini anatomi kontraknya ataupun sistematikanya yang biasanya kita buat ya, teman-teman ya. Namun di sisi lain, teman-teman apabila punya referensi lain dipersilakan untuk menggunakan contohnya. Apabila emang mempunyai, barangkali di sini ada yang sudah terbiasa ya dalam melakukan kontrak, kontrak itu dipersilakan. Jadi tidak harus berpatok apa yang sudah khususnya saya dan para rekan sampaikan. Jadi kami berikan kebebasan kepada teman-teman untuk mengambil referensi dari manapun, khususnya dalam membuat kontrak. Yang penting dari awal kita sudah sampaikan apa saja syarat-syaratnya ya yang mengakibatkan perjanjian itu dikatakan sah, dan apa konsekuensinya ketika teman-teman tidak memenuhi syarat sah perjanjian tersebut. Nah, jadi di antaranya yaitu di awal-awal itu akan ada judul ya, teman-teman ya. Nah, judul nanti akan kita perlihatkan di bagian mananya sih biasanya kita membuat judul untuk kontrak tersebut. Kemudian setelah judul itu ada pembukaan. Pembukaan ini biasa kata-kata narasi awal ya, teman-teman. Biasanya diawali dengan pada hari ini, tanggal sekian, tahun sekian, diadakan perjanjian dan sebagainya. Mungkin nanti bisa kita lihat langsung. Nah, kemudian yang ketiga ada komparasi untuk para pihak. Jadi di sini diharapkan teman-teman menuliskan secara detail identitas para pihaknya. Nah, biasanya kalau kontrak yang sering terjadi itu antara kedua belah pihak ya, teman-teman. Jadi hanya dua belah pihak. Namun boleh juga lebih dari dua belah pihak. Itu tergantung kesepakatan teman-teman bersama partnership atau mitranya kembali. Kemudian selanjutnya ada resital atau premis atau sebab ataupun dasar. Nah, premis ini biasanya diawali dengan maksud dan tujuannya ya, teman-teman, diadakan perjanjian ini seperti apa gitu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menceritakan lebih dahulu di dalam kontrak tersebut bahwa tujuannya untuk menjalin kerjasama di bidang ketahanan pangan misalnya, atau di bidang fashion dan sebagainya. Nah, ini diharapkan bisa dituangkan juga di dalam kontrak tersebut. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat atau isi perjanjian. Nah, syarat-syarat isi perjanjian inilah yang menentukan betul-betul bisa dikatakan ini substansinya ya, atau materi-materi yang harus teman-teman kuasai dan teman-teman sepakati dengan pihak, karena ini betul-betul inti dari kontrak tersebut, yaitu isi perjanjian ini apa saja yang akan diatur di dalam perjanjian ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Raka di mana perjanjian ini bisa menjadi undang-undang untuk para pihaknya ya, teman-teman. Jadi teman-teman
ketika menyusun perjanjian itu artinya teman-teman sedang menyusun undang-undang sebenarnya, undang-undang untuk para pihak, yaitu teman-teman dengan mitra teman-teman atau lawan kerjasama. Kemudian selanjutnya ada exception clause. Exception clause ini ada ketentuan-ketentuan lain ya, seperti penyelesaian sengketa, kemudian pembatalan perjanjian dan sebagainya, yang diatur di bagian exception clause. Nanti akan saya perlihatkan ya teman-teman dalam bentuk Word supaya teman-teman bisa melihat, dan sebagai contoh nanti sebagai tugas juga teman-teman, jadi sehingga dapat gambaran apa yang harus teman-teman lakukan. Kemudian di akhir penutup, nah ini biasa digunakan juga, biasanya untuk bunyinya ini sama saja ya teman-teman ya untuk penutup. Jadi teman-teman nanti bisa cari referensi lain. Sebenarnya cukup banyak ya teman-teman untuk referensi pembuatan kontrak di Google ya khususnya. Teman-teman bisa cari di situ, bisa pelajari mana yang lebih cocok dengan kebutuhan teman-teman khususnya dalam wirausaha teman-teman. Oke, next. Nah, judul ya teman-teman, di sini judul harus mencerminkan jiwa dari perjanjian, ditulis dalam bentuk singkat dengan bahasa baku. Nah, kemudian untuk perjanjian tertentu ada penomoran. Nah, untuk judul ini betul-betul biasanya di awal kontrak ya, teman-teman ya, biasanya di bagian atas ataupun di halaman tersendiri ya untuk judul ini bertuliskan tentang nama-nama perjanjian tersebut. Apakah misalnya teman-teman ingin menulis kontrak kerjasama atau perjanjian kerjasama atau tadi memorandum of agreement ya, atau nota kesepakatan atau kesepakatan bersama, itu terserah teman-teman dengan mitra akan memberikan judul seperti apa. Nah, biasanya itu ada unsur-unsurnya. Contohnya ya, saya ngasih contoh dulu, misalnya kontrak kerjasama antara perusahaan A dengan perusahaan B mengenai pengembangan ketahanan pangan. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, itu bisa menjadi bagian judul. Kemudian penomoran ini biasanya tidak selalu harus ya teman-teman. Untuk penomoran ini tergantung kesepakatan bersama lagi antara teman-teman dengan pihak lawan kerjasama, apakah ingin menentukan nomor atau tidak. Biasanya nomor ini dilakukan untuk badan usaha yang sudah terdaftar secara badan hukum biasanya ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman biasanya untuk perorangan ya, masih individu, itu tidak terlalu diperlukan untuk penomoran. Jadi bisa disesuaikan kembali sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian di sini ada pembukaan ya, yaitu pembukaan ini merupakan awal kata kan tanggal dan tempat terjadinya perjanjian. Nah, jadi biasanya yang tadi saya sudah contohkan, biasanya berbunyi pada hari ini, tanggal sekian, tahun sekian, terjadi penandatanganan perjanjian ini di atau beralamat di bla 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 bla, kemudian antara, nah di sini biasanya titik dua, baru di bawahnya para pihak ya teman-teman. Kurang lebih begitulah biasanya untuk pembukaan. Biasanya cuma yang memperlihatkan di mana tempat terjadinya perjanjian ini ya, atau kapan perjanjian ini dilaksanakan. Nah, kemudian mohon maaf ini tampilannya sepertinya kurang jelas ya. Nah, kalau seperti ini baru jelas. Oke, mungkin seperti ini saja. Nah, kemudian selanjutnya ada komparisi ya, di mana ini bagikan nama para pihak dalam perjanjian, kemudian mencantumkan identitas yang kedudukan dan kewenangan para pihak. Nah, ini identitas para pihak ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman di sini sebagai pihak pertama ya, kemudian nanti diisi identitas teman-teman, yaitu bisa nama, bisa alamat, atau bisa NIK ya. Nah, jadi biasanya tiga unsur itu sih yang kita cantumkan untuk identitas para pihaknya. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman posisi mewakili badan hukum atau badan usaha atau instansi ya, atau lembaga tertentu, nah itu bisa teman-teman cantumkan juga jabatan ya. Nah, kemudian di bawahnya juga bisa ditulis di sini mewakili atas nama PT bla 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 atau mewakili atas nama badan bla bla bla. Nah, itu bisa disesuaikan lagi apabila teman-teman mewakilkan sebagai instansi ya, atau badan atau lembaga tertentu, ataupun badan usaha yang sudah terdaftar lah atau sudah berbadan hukum. Nah, kemudian pihak keduanya juga dicantumkan namanya. Begitu juga dengan pihak kedua, apabila bukan perorangan bisa ditambahkan mewakili atas nama PT bla bla bla. Bisa ditulis juga apabila selain PT ya, atau badan usaha atau badan hukum lainnya, lembaga atau instansi, atau mewakili sekolah atas nama bla bla bla. Nah, itu bisa disesuaikan, pihak keduanya juga seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau masing-masing perorangan tidak mewakili, itu cukup dengan nama kemudian NIK atau alamat, kemudian
bawahnya bisa disebut pihak pertama, kemudian untuk pihak kedua juga selanjutnya bisa disebut pihak kedua. Nah, cukup seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata mewakili atas nama. Itu kalau misalnya teman-teman bergerak untuk atas nama sendiri ya, atau bekerja sama untuk atas nama sendiri, bukan instansi tertentu. Ini untuk komparisinya. Nanti kita lihat untuk Word-nya biar bisa lebih dipahami. Oke, bentar. Oke, next, yaitu premis. Nah, ini premis sebagai ini ya, teman-teman ya, pengantar atau penjelasan awal lah bahwa tujuan dan ataupun maksud dari kontrak ini apa gitu ya, apa yang akan disampaikan oleh teman-teman dalam pembuatan kontrak ini. Di mana premis ini biasanya pengantar yang menjelaskan maksud dan tujuan dari para pihak, kemudian berisi alasan ataupun dasar pertimbangan ada di perjanjian, kemudian disebut juga sebagai konsideran atau latar belakang lahirnya perjanjian. Nah, jadi di bagian ini teman-teman diharapkan bisa menceritakan tujuan dibentuknya kontrak ini apa gitu ya. Kemudian maksudnya seperti apa, alasannya seperti apa bisa dimasukkan di bagian ini. Contoh misalnya teman-teman bekerja sama di ketahanan pangan. Berhubung misalnya ketahanan pangan dibutuhkan di suatu negara Indonesia ya, khususnya sedang dikembangkan untuk bisnis ketahanan pangan, sehingga para pihak ataupun pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menjalin kerjasama ketahanan pangan di bidang perikanan, misalnya seperti itu ya teman-teman. Atau misalnya teman-teman lebih kepada kesehatan ya, ada jurusan administrasi rumah sakit dan kebidanan. Mungkin di sini juga bisa disesuaikan, misalnya di alat kesehatan, misalnya ya, bekerja sama di bidang alat kesehatan, atau mungkin kalau bidan biasanya jasa ya, bekerja sama di penawaran jasa, jasa kebidanan kepada pihak kedua atau kepada lawan kerjasama teman-teman. Nah, kurang lebih, jadi nanti bisa disesuaikan oleh teman-teman, kurang lebih seperti apa kontrak yang bisa dibentuk atau dituangkan oleh teman-teman sesuai kebutuhan usaha teman-teman khususnya. Nah, kemudian next. Nah, isi kontrak. Nah, tadi ya sebagaimana sudah dijelaskan di awal, ini yang paling penting ya teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan bisa fokus di sini karena begini teman-teman, biasanya dalam praktek gitu ya, banyak sekali pengusaha khususnya itu yang bermasalah dalam kontrak tersebut teman-teman, karena kurang teliti, kemudian kurang berhati-hati dalam menuangkan isinya ya, sehingga menjadi celah atau menjadi kelemahan atau bumerang lah buat kita gitu ya sebagai pelaku usaha, sehingga kita menjadi lemah gitu ya, bisa diserang oleh lawan kerjasama kita ketika kita terjadi konflik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Banyak sekali teman-teman pada prakteknya, khususnya pengalaman saya juga dalam mengatasi beberapa kasus ya, perusahaan-perusahaan yang sedikit bermasalah antar kontraknya ya teman-teman, atau perjanjian kerjasamanya. Nah, ini yang harus menyusun kontrak dan perjanjian. Alangkah baiknya kita menyusun kontrak duduk bersama pihak mitra kita ya teman-teman, sehingga kita lebih mengetahui lebih dalam apa yang diinginkan mitra kita, kemudian apa juga yang diinginkan oleh kita, sehingga tidak saling merugikan, namun bisa saling menguntungkan gitu ya. Nah, isi kontrak ini dapat dibuat bebas kecuali telah diatur dalam undang-undang. Nah, tadi ya, jadi kontrak ini memiliki asas kebebasan berkontrak ya teman-teman. Jadi bebas teman-teman, tadi juga sudah disampaikan ya oleh para kakak, terserah teman-teman mau mengisi apa, mau mengatur tentang apa, itu gimana ya, diberi kebebasan lah kepada teman-teman dengan pihak lawan teman-teman atau pihak kerjasama teman-teman atau mitra teman-teman, di situ diberi kebebasan untuk mengatur dalam perjanjian, asalkan tidak bertolak belakang atau tidak bertentangan dengan undang-undang ya teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, bahwa ada syarat-syarat perjanjian ya teman-teman ya, bahwa perjanjian itu sah ketika kita memang mengatur sebab yang halal. Ketika teman-teman di situ mengisi kontrak atau membuat klausal yang melanggar undang-undang, contohnya misalnya teman-teman di situ menawarkan narkoba atau melakukan apa ya, penjualan orang dan sebagainya, yang jelas melanggar aturan ya teman-teman, atau perjanjian teroris di situ, itu jelas sekali sangat melanggar undang-undang, sehingga perjanjian tersebut akan dengan otomatis akan batal demi hukum ya teman-teman, jadi tidak sah.
Nah, itu harus berhati-hati. Jadi bebas di sini dalam artian tetap terbatasi ya teman-teman. Bebas bukan berarti boleh melanggar aturan atau bertentangan dengan undang-undang. Nah, kemudian mencantumkan pokok yang dianggap perlu, kemudian sebagai pernyataan kehendak para pihak yang tertuang dalam pernyataan tertulis, kemudian menjelaskan dengan detail mengenai objek perjanjian, kemudian menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak serta uraian lengkap mengenai prestasi, kemudian dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan satu tafsir. Nah, jadi jangan menimbulkan multi tafsir ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini apabila membuat kontrak itu baiknya duduk bersama, membahas dengan mitra teman-teman ya, atau teman kerja sama teman-teman, agar menjadi satu tafsir, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir lainnya ya, yang dapat berakibat konflik ya teman-teman, untuk menghindari tersebut. Nah, kemudian jika menggunakan istilah teknis, sebutkan definisi untuk istilah tersebut, karena supaya menimbulkan kesalahpahaman ya teman-teman, karena biasanya apalagi kita berbicara teknis itu biasanya yang dimengerti oleh orang tertentu ya teman-teman. Tidak semua masyarakat awam khususnya bisa mengerti dengan istilah yang teman-teman gunakan, khususnya di bidang-bidang teman. Contoh, teman-teman kan di bidang rumah sakit gitu ya, kesehatan, pasti itu tidak semua masyarakat mengenal istilah tersebut ya. Jadi diharapkan apabila ada istilah yang asing ataupun yang cukup aneh lah untuk didengar di masyarakat awam, ada diberikan definisi ya teman-teman. Kemudian harus memperhatikan asas-asas perjanjian. Jadi ya asas perjanjian itu ada asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Nah, ini yang penting ya teman-teman. Bagaimana yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, di mana ketika teman-teman akan melakukan kesepakatan atau perjanjian, itu harus diikuti dengan asas itikad baik ya teman-teman ya. Jadi harus beritikat baik, jangan ada itikat jahat, jangan ada teman-teman berniat menipu atau melakukan one prestasi ya. One prestasi itu mengingkar janji ya maksudnya teman-teman. Nah, jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Oke, kemudian next. Kemudian ada accept clause. Nah, ini biasanya mengenai hal-hal yang tidak dikehendaki ya terkait clause, accept clause. Jadi itu berbicara one prestasi, overmah atau force major, kemudian cara penyelesaian sengketa. Nah, one prestasi tadi sudah saya sampaikan, one prestasi itu ingkar janji ya teman-teman. Di mana teman-teman sudah melakukan perjanjian nih, sudah tanda tangan perjanjian, tapi ternyata di tengah-tengah teman-teman tidak melakukan perjanjian tersebut. Nah, itu disebut ingkar janji atau disebut one prestasi tadi ya teman-teman. Jadi di luar prestasi artinya. Jadi ketika perjanjian tersebut sudah disepakati, sudah ditandatangani, namun ternyata tidak dapat terlaksana baik oleh pihak teman-teman ataupun pihak teman kerjasama teman-teman nih, atau pihak lawan kerjasamanya gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan one prestasi. Nah, kemudian yang kedua overmah atau force major itu keadaan memaksa ya teman-teman ya. Maksudnya itu seperti misalnya ada bencana alam, ada keadaan perang ya yang mendadak yang tidak bisa kita duga-duga ya. Kemudian kebakaran atau kecelakaan dan sebagainya tanpa sengaja. Nah, jadi yang harus digarisbawahi overmah atau force major itu tanpa sengaja, tanpa kesengajaan ya teman-teman. Jadi tidak ada unsur kesengajaan. Nah, itu yang disebut force major. Nah, itu juga harus diatur di dalam perjanjian teman-teman, di mana ketika terjadi overmark atau force major itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ya teman-teman ya. Yang tadi contohnya mungkin lebih baik lagi apabila teman-teman sebutin ya maksud dari force major ini apa saja, misalnya bencana alam, kemudian kebakaran, mungkin keadaan perang di luar kehendak kita gitu ya. Nah, itu semua bisa disebutkan di dalam kontraknya. Kemudian cara penyelesaian sengketa, nah ini juga disarankan untuk dimasukkan ya teman-teman, karena ketika kita melakukan perjanjian atau menyusun kontrak itu bukan hal yang tidak mungkin di perjanjian tersebut terjadi sengketa atau konflik ya apa ya, pertengkaran lah bisa dikatakan bahasa sehari-harinya. Nah, sehingga perlu dituliskan juga bahwa bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, di situ silakan teman-teman dan mitranya untuk menentukan bagaimana cara menyelesaikannya, apakah musyawarah ataukah melalui pengadilan ataukah melalui apa ya, mediasi dan sebagainya lah. Itu bisa ditentukan oleh teman-teman sendiri. Nah, kemudian perlu diatur karena bisa saja terjadi. Nah, itu tadi sudah saya katakan ya. Jadi jangan anggap enteng ya teman-teman, atau menganggap sebelah mata bahwa hal-hal yang tersebut bisa saja terjadi. Jangan terlalu yakin ketika teman-teman melakukan mitra atau kerjasama ya dengan sahabat ataupun saudara dan sebagainya ya, itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi ya teman-teman, seperti one prestasi, force major, kemudian sengketa atau konflik, sehingga itu perlu diatur juga di dalam kontrak tersebut. Jadi jangan terlalu percaya juga ya teman-teman, kadang
berbisnis dengan saudara juga itu cukup berbahaya ya teman-teman, ketika kita emang terlalu percaya ya. Sehingga banyak juga kan kasus, mungkin teman-teman juga pernah lihat di dunia artis contohnya ya, dengan saudara sendiri, bahkan dengan orang tua pun bisa terjadi gitu ya teman-teman, ketika emang kita pure melakukan bisnis gitu ya. Nah itulah kita juga harus memilih ya ketika kita untuk bermitra atau menjalin kerjasama dengan seseorang atau badan tertentu gitu ya. Nah, kemudian diperlukan ketentuan yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Nah, kemudian sebagai tempat untuk memasukkan pasal-pasal pelengkap lainnya. Nah, ini extra clause juga bisa dicantumkan pasal-pasal pelengkap lainnya ya, teman-teman, yang sekiranya teman-teman butuhkan ya. Jadi dipersilakan untuk berkreasi teman-teman dengan mitranya. Nah, kemudian tadi terkait penyelesaian sengketa, di sini juga ada pembahasan sedikit terkait domisili dan jurisdiksinya ya, teman-teman ya. Jadi pilihan hukum dan pilihan forum. Di mana maksudnya para pihak dapat menentukan hukum mana yang akan diberlakukan antar daerah atau antar negara. Kemudian bila antar negara, para pihak dapat menentukan hukum acara yang akan digunakan. Contoh tadi yang sudah saya jelaskan teman-teman, penyelesaian sengketa ya. Nah, itu teman-teman bisa tentukan apakah melalui musyawarah atau pengadilan. Nah, ketika berbicara pengadilan, teman-teman harus juga mencantumkan pengadilan mana yang akan berwenang. Nah, apabila teman-teman berposisi di Bandung atau mungkin ada yang di Semarang gitu ya. Nah, kira-kira misalnya teman-teman posisi di Semarang gitu ya. Kemudian mitra teman-teman ada di, silakan tentukan kira-kira ketika terjadi sengketa atau konflik, pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini, apakah pengadilan Semarang atau pengadilan Bandung. Nah, silakan ditentukan di dalam kontrak tersebut. Ini sangat dianjurkan sekali, sangat disarankan untuk menentukan domisilinya itu ya teman-teman ya, atau jurisdiksi dari pengadilan tersebut. Ini sangat disarankan sekali. Nah, begitu juga dengan antara negara juga ketika teman-teman melakukan, minggu lalu ada yang bertanya ya terkait ekspor ya. Nah, itu bisa teman-teman tentukan juga kira-kira pengadilan negara mana yang berwenang untuk menyelesaikan konflik dalam kontrak ini gitu ya, apakah di Indonesia atau misalnya kerjasamanya dengan Malaysia ya, apakah pengadilan Malaysia itu tentukan dengan mitra teman-teman, kira-kira pengadilan mana yang berwenang. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kontrak. Namun akan saya perlihatkan juga contohnya supaya teman-teman dapat gambaran seperti apa. Nah, oke, untuk teori ini atau materi ini cukup sampai di sini, itu terkait penyusunan kontrak. Selanjutnya izin saya share screen lagi untuk Word-nya ya, sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya, Mbak Anifa atau Pak Raka? Sudah muncul? Sudah muncul, Pak. Muncul Mas Sena. Oke, siap. Nah, jadi yang tadi sudah saya jelaskan secara singkat ya, khususnya dalam penyusunan kontrak. Nah, dengan melihat di sini mungkin teman-teman akan lebih tergambar ya, terlihat jelas seperti apa sih bentuk kontrak tersebut. Nah, namun contoh ini tidak menjadi patokan utama ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman berkreasi, silakan teman-teman cari referensi yang banyak, contoh yang banyak. Itu di Google cukup banyak sekali untuk contoh-contoh kontrak. Namun ini kita mencoba templatekan sebagai gambaran saja, kurang lebih ini unsur-unsur poin utamanya ya yang biasanya dituangkan dalam kontrak. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan kerjasama di bidang usaha teman masing-masing, diharapkan teman-teman harus bisa ya dan harus mau ya untuk mencari lebih banyak lagi referensi sehingga teman-teman nanti bisa kreasikan kontrak teman-teman. Nah, ini sebagai tugas ya teman-teman ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa membuat suatu kontrak kontrak kerjasama khususnya di bidang usaha teman-teman yang sudah teman-teman lakukan. Terserah dengan mitranya siapa ya, dipersilakan ditulis. Nah, coba disusun sesuai yang sudah kami arahkan, yaitu ada tergolong jadi dari judul, pembukaan, komparisi, dan sebagainya. Nah, diharapkan coba dikreasikan oleh teman-teman, kemudian minggu depan dipresentasikan ya teman-teman. Jadi kita pengen lihat gitu ya, kira-kira teman-teman
dalam menyusun kontrak seperti apa, khususnya yang berkaitan dengan usaha teman-teman. Jadi harus nyambung dengan usaha teman-teman ya, teman-teman. Diharapkan bisa membuat kontrak yang berkaitan dengan usaha teman-teman. Nah, bagi yang belum mempunyai usaha, dipersilakan dimulai dari sekarang ya teman-teman ya. Apapun dipersilakan untuk melakukan usaha, apakah menjual pulpen, sekedar menjual air mineral, itu dipersilakan teman-teman. Jadi sesuai arahan Pak Gatot ya, teman-teman diberi kebebasan. Pak Sena suaranya nggak keluar ya? Iya, Pak, putus-putus. Ya, sepertinya ada masalah di Pak Halo, Sena. halo. Ya, sepertinya saya Ya, terpental. Izin, mohon maaf para Kak. bisa dilanjut Pak Sena? Udah Oke. Jelas ya suara saya ya. jelas. Oke, tadi mohon maaf terpental. Oke, jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Jadi silakan dikreasikan. Jadi seakan-akan teman-teman ini eh, kita harapkan sih beneran ya. Namun apabila emang belum terlalu maksimal berjalan usaha teman-teman, dipersilakan untuk apa ya? Bukan mengarang bebas juga sih ya. Diharapkan bisa apa ya? Mempunyai planning lah. Kira-kira teman-teman bakal bekerja sama dengan siapa sih gitu kan? Kemudian isinya seperti apa? Nah, itu bisa coba kreasikan dalam penyusunan kontrak ini. Contoh tadi misalnya teman-teman bergerak di bidang alat kesehatan ya, silakan dituliskan bunyi-bunyinya seperti apa. Misalnya teman-teman di sini menjual apa ya contohnya ya jarum suntik dan sebagainya yang berkaitan dengan rumah sakit, kira-kira berapa per pack-nya, kira-kira harganya itu bisa dicantumkan di dalam perjanjian ini. Nah, misal kita coba bahas dari awal ya. Nah, ini untuk tadi yang sudah saya sampaikan untuk anatominya, untuk kontrak, yaitu yang pertama itu ada judul ya teman-teman. Nah, ini contoh dari judul sendiri. Jadi ada judulnya, terserah teman-teman boleh kreasikan apakah perjanjian kerja atau kontrak kerja sama, atau tadi memorandum of agreement, nota kesepakatan, atau banyaklah macam-macam. Teman-teman nanti bisa cari juga di Google dari judul-judul dari perjanjian itu seperti apa saja. Nah, kemudian antara apa, nah ini bisa nama teman-teman sendiri ya, sebagai pihak pertama. Eh, Kemudian teman-teman tidak harus sebagai pihak pertama ya teman-teman, pihak kedua juga boleh, dipersilakan disesuaikan oleh teman-teman. Kemudian perjanjiannya dengan siapa, kemudian tentang apa ya. Nah, namun sesuai hasil kita wawancara ya minggu lalu yang hadir di perkuliahan, mungkin tidak semua usaha berkaitan dengan bidangnya ya teman-teman ya, tidak berkaitan dengan kebidanan maupun administrasi rumah sakit. Jadi dipersilakan, ada yang jualan kuliner ya kemarin, ada yang fashion, nah itu disesuaikan di dalam kontrak ini. Nah, kemudian selanjutnya ada ini contoh pembukaan, bisa teman-teman lihat yang tadi sudah saya sampaikan, di mana pada hari ini Rabu 17 Mei 2023 bertempat di titik-titik dengan alamat titik-titik telah dilakukan kesepakatan mengenai, nah, disamakan dengan judul ya teman-teman ya, antara nah ini para pihaknya, bisa nama teman-teman duluan atau mungkin mitranya duluan, itu dipersilahkan disesuaikan. Nah, jadi di sini bisa diisi nama-nama para pihak, nama-nama teman sebagai pihak pertama misalnya, kemudian mitranya di pihak kedua dituliskan juga. Sesuai tadi yang saya jelaskan juga, apabila pihaknya atas nama suatu lembaga atau instansi, nah di sini bisa dicantumkan, ditambahkan ya teman-teman ya, misalnya bentar saya contohkan. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya teman-teman tidak apa ya bergerak untuk atas nama sendiri ya, namun atas nama instansi atau lembaga tertentu, bisa ditulis seperti ini, mewakili atas nama bla 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 bla, selanjutnya disebut per pihaknya. Jadi kita kembalikan lagi kepada teman-teman, disesuaikan
seperti apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Nah, kurang lebih ini untuk bagian komparisi tadi ya teman-teman ya, yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian jangan lupa selalu cantumkan setelah identitas ada bunyi seperti ini ya teman-teman ya, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Nah, kemudian, nah ini kita masuk kepada yaitu sistematika selanjutnya, yaitu premis ya teman-teman. Tadi dijelaskan premis ini maksud dan tujuan, di mana dijelaskan terlebih dahulu nih, memperkenalkan dulu lah bisa dikatakan. Pihak pertama ini merupakan apa? Misalnya merupakan pengusaha yang bergerak di bidang ketahanan pangan atau pengusaha yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, ini bisa dijelaskan. Kemudian di sini misalnya merasa kurang cukup menjelaskan di pasal di ayat pertama ya, bisa ditambahkan nanti di ayat kedua, misalnya pihak pertama telah melakukan usaha sejak tahun sekian, 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 sekian gitu. Boleh di sini bisa diceritakan sedetail mungkin posisi teman-teman sehingga menimbulkan kontrak ini, sehingga membutuhkan kerjasama dengan mitra teman-teman gitu ya. Nah, termasuk pihak keduanya juga bisa dijelaskan merupakan apa, di bidang apa, bergerak di bidang apa, itu dipersilakan. Nah, kemudian selanjutnya bisa dicantumkan juga bahwa lebih dipertegas bahwa para pihak bermaksud melakukan kerjasama di bidang bla 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 bla. Nah, balik lagi ya teman-teman, ini hanya contoh, hanya gambaran saja. Jadi tidak berpatok harus seperti ini atau sama seperti ini. Dipersilakan teman-teman kreasikan lagi, cari referensi sebanyak mungkin sehingga teman-teman banyak masukan gitu ya atau saran dalam penyusunan kontraknya. Nah, kemudian isi-isi selanjutnya dipersilakan. Di sini kami kosongkan, dipersilakan untuk dilengkapi oleh teman-teman sedetail mungkin. Kemudian, nah jangan lupa ini juga hal penting ya teman-teman, di isi perjanjian itu harus ada hak dan kewajiban. Nah, ini harus dituangkan. Kira-kira kewajiban pihak pertama apa saja, kemudian haknya apa saja, kemudian tidak lupa juga untuk hak dan kewajiban pihak keduanya ya teman-teman. Disebutkan juga di sini kewajiban pihak kedua seperti apa, hak pihak kedua seperti apa. Nah, namun untuk jumlahnya ini jangan berpatokan di sini ya, sekali lagi ya teman-teman. Dipersilakan teman-teman mau tambah lagi banyak dan sebagainya, itu dipersilakan. Disesuaikan kebutuhan teman-teman gitu ya. Jadi balik lagi, jangan terpatok dengan contoh yang kami sampaikan. Ini hanya sebagai gambaran sehingga teman-teman bisa lebih memahami lah dalam menyusun kontrak itu seperti apa. Kemudian di pasal 5-nya dan seterusnya terserah teman-teman mau cantumkan apa yang sehingga yang jelas harus saling menguntungkan isinya ya teman-teman ya. Jangan ada yang merugikan ya teman-teman. Jadi pihak kedua juga tidak merasa dirugikan, pihak mitra teman-teman juga merasa tidak ditekan lah bisa dikatakan. Jadi bisa sama-sama menguntungkan dengan adanya kerjasama seperti ini gitu ya. Kemudian pasal selanjutnya dan seterusnya. Nah, ini juga hal yang penting, jangka waktu ya teman-teman. Jangka waktu harus dicantumkan, jangan sampai tidak, karena jangan sampai nanti perjanjian ini berlaku selamanya ya, atau seumur hidup ya teman-teman. Jadi diharapkan ditulis jangka waktunya apakah 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin bisa hanya kurang dari setahun. Itu dipersilakan disesuaikan lagi oleh teman-teman dalam menentukan jangka waktu. Yang jelas ini sangat penting sekali untuk menentukan jangka waktu, karena jangan sampai perjanjian itu berlaku seumur hidup ya teman-teman, karena khawatir menimbulkan apa ya, hal-hal yang tidak diharapkan atau yang tidak diinginkan. Nah, ini bagian dari isi kontrak. Nah, isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nanti kita share ya teman-teman untuk template ini. Jadi dipersilakan oleh teman-teman dilengkapi dan dibuat sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian penyelesaian perselisihan. Nah, tadi sudah disampaikan ya teman-teman, ini bagian dari accept clause tadi ya teman-teman, dan bagian dari penutup. Penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa ya tadi istilahnya, dipersilakan oleh teman-teman ingin seperti apa. Nah, kalau contoh misalnya apabila terjadi perselisihan selama masa kontrak ini, para pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Nah, ini bisa disesuaikan lagi oleh teman-teman apakah mau musyawarah melalui mediasi ataupun melalui pengadilan tadi. Kalaupun melalui pengadilan harus dicantumkan ya teman-teman, pengadilannya seperti apa gitu ya, apa di mana maksudnya, pengadilannya di mana yang akan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan ini. Nah, kurang lebih ini di bagian penyelesaian sengketa tadi ya teman-teman. Nah, mungkin di sini ada yang kurang perlu kita masukkan yang tadi ya, force major tadi ya teman-teman ya, atau formah.
keadaan memaksa tadi, bisa teman-teman masukkan apakah nanti pasal 9 ini masukkan force majeure dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa kemudian di sininya juga pasal selanjutnya lagi penutup dipersilakan. Jadi kita kembalikan lagi kepada teman-teman untuk menyesuaikan untuk isi-isinya. Nah, penutup biasanya bentuknya sama saja seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih. Namun apabila teman-teman punya referensi lain, dipersilakan juga untuk menggunakan referensi tersebut. Nah, kemudian di akhir dipersilakan untuk dicantumkan nama-nama pihak ya teman-teman. Di pihak pertama nama siapa, misalnya nama teman-teman. Di pihak kedua nama mitranya ya teman-teman. Nah, jadi balik lagi di sini dipersilakan kreasikan sekreasi-kreasinya teman-teman untuk kontrak. Silakan berhayal ya bagi yang belum matang usahanya, belum mulai ataupun silakan berhayal untuk dituangkan di dalam kontrak ini. Bisa apa saja kontraknya ya teman-teman, bisa sebagai misalnya nih contoh kalau dari minggu lalu kan kita tanya ada yang bergerak di kuliner ya. Nah misalnya kuliner itu teman-teman membutuhkan reseller, kemudian teman-teman punya nih resellernya. Nah dengan reseller tersebut teman-teman bisa membuat kontrak seperti ini ya. Jadi pada inti isinya mungkin di sini nanti misalnya pihak kedua sebagai reseller, mungkin di sini akan memberikan jasa untuk membantu mempromosikan atau menjualkan produk pihak pertama. Nah, misalnya seperti itu contohnya ya teman-teman, apabila misalnya teman-teman membuat kontraknya di bidang reseller ya. Kemudian atau mungkin teman-teman sebagai supplier atau apa dipersilakan ya teman-teman. Jadi balik lagi dikondisikan dengan sebagai apa kerjasamanya, apakah supplier atau reseller atau produsen dan sebagainya, itu disesuaikan kembali. Nah, namun kurang lebih untuk isi kontraknya ada poin-poin yang harus diperhatikan seperti yang sudah dicontohkan ini. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk gambaran penyusunan kontrak. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik ya, sehingga minggu depan bisa melakukan presentasi ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengerjakan ini, dipersilakan untuk presentasi. Mungkin nanti akan saya minta datanya ke Mbak Anifa ya, akan kita panggil satu-satu mungkin ya, siapa saja yang siap untuk melakukan presentasi. Nah, ini menjadi nilai plus untuk teman-teman apabila berhasil menyusun kontrak ini, kemudian sampai bisa mempresentasikan. Nah, tugas ini beda dengan UTS ya teman-teman. Jadi nanti UTS akan disampaikan langsung juga oleh Mbak Anifa. Mohon diperhatikan juga. Jadi ini di luar UTS, ini tugas individu untuk tambahan nilai teman-teman di perkuliahan kewirausahaan ini. Oke, mungkin itu dari saya, Pak Raka dan Mbak Anifa. Barangkali ada yang ingin ditanyakan juga, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Sena atas penjelasannya. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sena, tugasnya adalah individu ya Pak Sena ya. Itu berkaitan dengan kontrak yang dibuat oleh teman-teman gitu. Kalau memang usahanya sudah berjalan, ya dipersilakan untuk mengembangkan kontrak sesuai dengan usaha yang memang sedang berjalan gitu. Yang ibaratnya teman-teman belajarlah bikin kontrak seperti apa dan gimana gitu. Entah pihaknya mau pihaknya misalkan pihak teman-teman juga atau misalkan pihaknya ternyata pihak orang lain dan lain sebagainya, itu kita persilakan. Yang terpenting bukan itunya, tapi yang kita pengen lihat itu adalah gimana cara teman-teman menuangkan pikirannya, menuangkan apa yang bisa dikembangkan dalam usaha teman-teman dalam kontrak tersebut. Kenapa sih usaha saya itu harus dibuatkan dalam suatu kontrak gitu loh? Apa sih? Ya, jadi melatih kreativitas kalian lah gitu. Karena kontrak ini cakupannya luas ya. Kalau kalau sekarang kan kita fokusnya ke eh, kontrak usaha, tapi nanti teman-teman juga kalau kerja, kalau misalkan nanti teman-teman melamar dalam suatu pekerjaan dan diterima, pasti teman-teman akan disodorkan kontrak kan. Kontrak itu kan teman-teman harus paham gitu. Nah, kita coba mulai dari hal yang paling sederhana adalah teman-teman bisa membuat kontrak. Karena saya yakin ketika teman-teman udah bisa menuangkan dalam suatu kontrak, itu pasti nanti ke depannya teman-teman akan terbiasa gitu melihat kontrak-kontrak yang ada gitu. Dan tadi tugasnya uh, individu ya, Mas Sena ya. Ya, betul. Dan Raka. kita dan dan kita akan
maka di minggu depan kita akan meminta teman untuk presentasi terkait dengan kontraknya. Kenapa presentasi? Karena selain presentasi tentang isi kontrak yang dibuat oleh teman-teman, kita juga pengen tahu nih kemampuan berbicara dari teman-teman. Juga dalam menuangkan atau dalam mempresentasikan kontrak yang dibuat oleh teman-teman. Kenapa? Sebagai salah satu syarat wirausaha itu adalah harus bisa ngomong ya. Itu sebagai salah satu syarat berwirausaha. Kayaknya bukan syarat wirausaha juga. Siapapun atau apapun yang ingin sukses gitu dalam jalan apapun, pastikan harus bisa berbicara di depan umum gitu. Mungkin sekarang berbicara di depan Zoom ya gitu, nggak langsung gitu, nggak apa-apa. Tapi itu akan melatih teman-teman untuk bisa pandai berbicara meyakinkan orang terkait dengan kontrak itu atau teman. Ibaratnya teman-teman memposisikan kami, saya, Pak Sena, Mbak Adifa ini sebagai oke ini kontraknya bagus nih, ini punya potensi nih dan lain-lain gitu. Jadi gimana caranya teman-teman tuh pitching kontrak ke klien gitu. Ini saya buat kontrak dengan pihak ini contohnya seperti ini. Gimana gimana cara teman-teman meyakinkan saya dan Mbak Hanifa untuk teman-teman bisa baik. Dan selain eh, dipresentasikan, kami minta juga teman-teman untuk mengumpulkan ya kontrak yang sudah dibuat itu di link yang akan saya share di sini ya, di kolom chat ya. Ini juga nanti akan di-share oleh kami di grup gitu ya, oleh kami di grup. Jadi kami minta tugasnya itu selain dipresentasikan, ini dikumpulkan ini paling lambat hari Selasa tanggal 23 Mei ya, jam 18.00. Artinya jam 6 malam ya, jam 6 sore. Jadi sebelum eh, kuliahan besoknya, jadi saya dan pasiennya bisa lihat-lihat dulu nih kontraknya, tahu nih kontraknya sebelum nanti teman-teman mempresentasikan gitu. Mungkin itu ya Pak Sena ya Ya, dan Mbak Hanifah. ya, Pak. Sebelum ini beda ya, balik lagi ini beda dengan UTS yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Hanifah. Sebelum lanjut ke UTS atau penjelasan oleh Mbak Hanifah, mungkin teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas ini? Ingat Ya, tugas ini juga akan mempengaruhi nilai ya. Tuh. Jadi tugas ini akan mempengaruhi nilai dan nanti hasilnya akan kami laporkan ke Gatot gitu sebagai dosen utamanya lah ya gitu ya, kepala dosennya lah ya gitu dalam mata kuliah ini gitu. Dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik untuk tugas ataupun berkaitan dengan materi yang tadi sudah dipaparkan. Bang ya, cukup jelas ya. sepertinya pada paham mereka. Maaf, Jadi Pak. dia minggu depan sudah pada selesai ya. Kalau misalnya sudah Ya, pada silakan. paham. Izin bertanya. Ada yang mau tanya, Pak Sena? Saya Stefani, itu kan minggu depan kita ada ulangan, apakah tugasnya tetap dikumpulkan minggu depan ini? Ulangan UTS, Pak. Nanti UTS UTS-nya akan disampaikan langsung oleh Mbak Anifa. iya. UTS mata kuliah ini kan? Untuk jadwalnya kurang tahu Pak, soalnya belum dibagikan. Iya, UTS di makanya nanti diinformasiin sama Mbak Anifa. ya, ini maksud kuliahan ini atau UTS yang perkuliahan yang lain? Semua perkuliahan. Ya. Ya, tugasnya tapi ya. Karena ya kami rasa tugasnya nggak begitu sulit lah ya Pak Sena ya. Ya, betul. Terus juga take home juga kalian hanya perlu menuangkan apa yang perlu dituangkan dalam kontrak kalian dan kalian presentasikan di jadwal biasa gitu di minggu depan jam 2 sampai kurang lebih sampai jam 5. Jadi tetap berlanjut ya. Kenapa kami tetap memberikan tugas di sela-sela UTS kalian ini yaitu sebagai challenge juga ya buat kalian gitu yang akan ikut program ini. Lalu yang kedua ya untuk melatih kalian juga agar kalian gitu. Dengan banyak
Maksudnya banyak deadline, apa yang harus dipelajari dan lain-lain. Membuat atau kita akan melatih sedikit demi sedikit dan untuk terbiasa. Toh kami rasa tugasnya juga tidak begitu berat ya gitu. Dan kami terbuka ya kalau ada yang mau ditanyakan dan juga berkaitan dengan tugas ya. Dan juga nanti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Sena juga nanti akan dikirimkan di grup untuk kalian pelajari gitu. Tapi jangan sampai copy paste ya Pak Sena ya. Itu untuk pertimbangan ya gitu. Mungkin untuk link pengumpulannya juga nanti bisa tolong di-share di grup ya, Oke. supaya mereka juga lihat. Itu ya tadi siapa Stefani ya itu untuk penjelasannya, jadi tetap berlanjut ya gitu. Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ke intinya yakni UTS nanti yang dijelaskan oleh Mbak Anifa? Sudah cukup? Nah, skema UTS-nya saya yakin pasti berbeda ya dengan skema UTS yang ada di kampus kalian ya, yang lain ya. Gitu. Jadi mohon diperhatikan betul gitu. Oke. Untuk contoh kontrak sudah dikirimkan di grup ya, jadi teman-teman bisa lihat langsung, disesuaikan kembali sesuai arah tadi. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, berarti sudah jelas semua ya berkaitan dengan tugasnya, dikumpulkannya, apa yang harus diisikan dalam tugasnya, disimak secara seksama tadi yang sudah diberikan oleh Bu Sena. Kalau masih belum yakin, bisa diputar perkuliahan hari ini. Kalau masih tidak yakin lagi, silahkan ditanyakan ke saya dan Pak Sena. Sudah di grup kan? Gitu. Jadi silahkan ditanya untuk diskusi ya, gitu berkaitan dengan tugas yang kalian akan kerjakan. Oke, kalau gitu jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas, jelas ya dikumpulkan paling lambat hari Selasa, hari sebelum kuliahan, tanggal 23 Mei 2023, pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Rabu minggu depan kalian akan presentasi. Nah, nanti mekanisme presentasinya nanti akan kami blok lagi gitu. Apakah nanti akan dilempar atau nanti akan ditunjuk ya Pak Sena ya. Tuh. Ya, siap. Oke, kalau begitu, jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya serahkan ke Mbak Anifa untuk menjelaskan teknis UTS mata kuliah kewirausahaan, seperti apa pengerjaannya, bagaimana cara pengerjaannya, dan lain. Silakan, Mbak Anifa. Baik, terima kasih kepada Pak Raka dan juga Pak Sena. Untuk penjelasan ini mungkin saya butuh waktu sebentar aja ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman untuk share screen-nya. Sudah, Kak. Oke, jadi untuk UTS nantinya yang akan dikerjakan oleh teman-teman itu ada 6 poin. Yang pertama itu adalah pembuatan NIB, kemudian yang kedua adalah membuat sebuah portofolio pribadi menggunakan Google Sites. Terus yang ketiga itu adalah data omset group ataupun individu. Yang keempat, teman-teman diminta untuk mengumpulkan 3-5 NIB baru di setiap sekolah masing-masing atau UKM sekitar, yang nantinya itu akan menjadi reseller teman-teman atau networknya teman-teman. Nah, terus kemudian untuk soal yang kelima itu, teman-teman diminta untuk mengamati omset harian dari sebuah UMKM atau mahasiswa yang memiliki usaha ya, itu di sekitar rumah atau di sekitar lingkungan teman-teman, dimulai dari tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat grafiknya. Kemudian yang untuk soal terakhir, kan sudah ya tadi kan untuk dari omset UMKM itu kan sudah terbuat grafiknya. Nah, teman-teman nanti di sini yang soal terakhir itu membandingkan grafik masing-masing dengan grafik UMKM.
Kemudian dianalisa mengapa dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai target omset masing-masing di akhir perkuliahan begitu. Nah, jadi selama pengerjaan soal ini nanti teman-teman kan nanti memiliki sebuah data ya dan juga foto. Itu silahkan dikumpulkan sebagai bukti juga selama mengerjakan tugas UTS gitu. Nah, untuk linknya itu sudah saya buatkan, terus nanti juga akan saya share di grup begitu. Nah, teman-teman sendiri kan belum pernah dapat materi terkait NIB. Itu nanti untuk tutorialnya juga saya akan share di grup dan juga portofolionya ya. Sebenarnya portofolionya itu tidak tercantum dalam tugas ini, tapi karena kemarin kan Pak Gatot itu minta ke saya kalau misalkan teman-teman itu diwajibkan memiliki portofolio begitu, karena teman-teman itu kan kemarin setelah didata itu ternyata ada yang omsetnya lebih dari 2 juta gitu ya. Nah itu Pak Gatot pengen lihat portofolio dari setiap usaha teman-teman begitu. Nah, mungkin untuk penjelasan UTS-nya seperti itu saja. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kemarin juga banyak yang masih kosong ya untuk tabel omsetnya. Nah, itu silahkan dilengkapi ya sampai dengan hari Sabtu kemarin gitu. Itu nomor induk berusaha ya, Mbak Anifa ya. Ya perlu ditegaskan. Iya, betul, Pak. Ya, jadi tolong teman-teman kalau tidak ada atau masih ada yang bingung, ada yang belum paham, nah silakan ditanyakan ke Mbak Anifa berkaitan dengan UTS-nya. Karena UTS-nya ini penting ya, gitu. Ini penting juga selain tugas yang tadi gitu untuk nilai kalian juga. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mumpung Mbak Anifa masih di sini nih. Untuk linknya terkait pengumpulan tugas UTS dan juga materi-materi lain yang perlu dipelajari sudah saya kirimkan di grup. Lalu untuk soalnya ini nanti akan saya kirimkan di grup juga. Di sini saya mungkin akan menunjukkan ya untuk hasil dari salah satu mahasiswa yang sudah mengerjakan UTS ini, tapi dari kampus lain. Nah, jadi untuk contoh hasil dari UTS-nya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, untuk di halaman pertama itu seperti biasa ya covernya. Kemudian di halaman kedua nanti teman-teman silahkan diisi profil dari teman-teman gitu. Nah, untuk tugas PPT-nya ini tuh dikerjakan secara pribadi. Kemudian selanjutnya itu ada di soal yang nomor pertama ya. Jadi ini adalah NIB dari usaha pribadi teman-teman. Begitu. Cukup ditampilkan di halaman pertamanya yang berisi nama pelaku usaha. Selanjutnya yaitu adalah tabel omset individu dan juga grup. Nah, untuk tabel omsetnya kemarin kan kita sudah buat bersama-sama itu di Google Sheet. Itu silahkan di screenshot oleh teman-teman semua. Jadi untuk tabel omset individu itu di screenshot, kemudian per satu kelompoknya juga di screenshot oleh teman-teman. Terus kemudian untuk soal selanjutnya tadi adalah terkait NIB dari reseller atau network teman-teman. Nah, jadi ini adalah untuk NIB resellernya dari si David ini ya. Itu. Jadi di sini ada namanya, nama si pelaku usaha dan juga bidang usahanya begitu. Nah, teman-teman cukup mengumpulkan 3 sampai dengan 5 NIB saja. Kemudian untuk grafiknya nanti akan tampil seperti ini. Untuk cara membuat grafiknya sudah saya cantumkan linknya di grup. Jadi ini adalah
tabel omset dari pelaku UMKM yang sudah disurvei oleh David. Kemudian ini adalah bentuk grafiknya. Nah, terus selanjutnya itu ada perbandingan. Jadi ini omset dari mahasiswanya, kemudian yang sebelahnya itu adalah omset dari UMKM. Keduanya dibuat grafik begitu. Nah, dari sini kan dapat dilihat ya perbandingannya. Kalau yang milik dia itu turun-turun terus naik begitu. Nah, kalau misalkan yang omset UMKM itu lebih tinggi untuk omsetnya sendiri gitu. Setelah itu, setelah teman-teman nanti itu membuat sebuah grafik, di situ kan dapat disimpulkan seperti apa yang harus dilakukan teman-teman untuk mencapai target omset tersebut. Nanti silakan teman-teman cantumkan di sini. Kemudian untuk dokumentasi nanti silahkan juga ditambahkan di halaman terakhir begitu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Atau mungkin sudah cukup jelas. Oke, Mbak Anifa, sepertinya teman-teman udah cukup jelas ya. Nggak ada pertanyaan lagi, atau mungkin masih bingung atau masih mikir. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terkait Saya izin UTS, bertanya, Pak. silahkan. Kalau misalnya tokonya tidak mempunyai NIB, Bapak. Mbak Anifa, belum punya NIB? Kalau belum punya NIB, itu gimana ya? Itu ya, berarti ya. Sebenarnya bikin NIB itu gampang sih. Nggak makan waktu lebih 2 jam gitu. Dan mungkin Mbak Anifa bisa menjelaskan lebih detail terkait NIB, nomor induk berusaha. Silahkan. Iya, baik Pak. Karena dari pembuatannya sendiri mungkin tidak terlalu sulit. Nah, dari pengalaman kemarin itu teman-teman mengajarkan kepada si networknya itu. Jadi kalau misalkan misal nih Kadian gitu ya, itu ada jaring atau ada relasi dengan pemilik UMKM tersebut. Nah, silahkan Kadian itu ngajarin gitu caranya buat NIB seperti apa, kayak gitu. Mungkin Mbak Anifa, materi NIB-nya pernah dipraktekin apa belum? Belum Pak, karena kemarin terakhir itu kan presentasi. Nah, kemudian setelah itu udah jadwalnya Pak Sis gitu. Nah, tapi untuk Oh, materi NIB itu sudah saya sertakan link untuk ini Pak, tutorialnya Pak. oke. Jadi udah ada ya. Jadi tadi bagi yang bertanya, mohon maaf saya lupa tadi namanya. Silakan diakses linknya di grup ya. Mbak Anifa di sini sudah menjelaskan atau sudah ada eh, contoh pembuatan NIB, apa namanya, tutorialnya ya gitu. Mbak Anifa kayaknya kehapus ya, apa linknya? Itu ada yang salah, mau direvisi dulu sebentar. Oke, jadi teman-teman tadi bagi yang bertanya belum punya NIB, prinsipnya ya, karena saya juga pernah buat NIB ya, nomor induk berusaha bersama Mbak Anifa dan juga Pak Sena berkaitan dengan yayasan yang sedang kita kembangkan gitu ya, yayasan pendidikan. Jadi bikin NIB itu kalau untuk perorangan itu nggak sulit gitu, 10 menit jadi beres gitu. Apalagi kalau teman-teman udah punya KTP sendiri ya gitu. Kemarin juga kita ke beberapa siswa di SMK di beberapa sekolah yang kita bina, anak yang di bawah umur 20 tahun itu juga juga bisa gitu bikin nomor induk berusaha tentang usaha yang mereka kembangkan gitu. Jadi kalau bingung nanti tutorialnya akan dijelaskan oleh Mbak Anifa. Jadi cukup mudah dan NIB ini penting untuk teman-teman kalau mau mengembangkan usahanya gitu. Karena sekarang itu dipermudah juga ya untuk minjem ke bank dan lain-lain ya Mbak Anifa ya. Menurut saya sih seperti itu ya. Gitu. Untuk mengembangkan usaha
teman-teman misalkan mentok, duh modalnya nih dan lain-lain butuh pinjaman. Nah, teman-teman bisa minjem ke bank gitu dengan modal apa ya? Modalnya NIB tadi. Tuh, seperti itu. Jadi saya sarankan buat teman-teman di sini yang memang memiliki keinginan untuk berwirausaha, ingin mengembangkan usahanya, selain di samping teman-teman juga pengen niti karir ya sesuai dengan jurusannya teman-teman, silahkan untuk akses NIB-nya itu sendiri atau bikin NIB-nya. Oke, Mbak Anifah mungkin ada tambahan? Sudah cukup, Pak. Oke, teman-teman yang lain nanti sambil menunggu ya, sambil menunggu Mbak Anifah merevisi beberapa link yang harus di-share, nanti tolong dipantau, kalau sudah ada silahkan dicek, karena waktu teman-teman sangat singkat ya, gitu, sampai hari Sabtu semua portofolio dan lainnya sudah beres, beres nggak beres, ya harus dikerjain ya, gitu. Mungkin nanti akan ada beberapa pertimbangan juga dari Pak Gatot yang teman-teman harus benahi, gitu. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi terkait dengan UTS. Pak Raka mungkin sedikit tambahan, Pak. Silakan. Jadi kan untuk teman-teman nanti kalau misalkan memang sedikit kesulitan ya dalam membuat NIB ataupun portofolio ataupun beberapa soal yang lain, kalau misalkan nanti mau untuk mengadakan Zoom di jam lain gitu di luar jam perkuliahan teman-teman gitu, saya bersedia gitu. Nanti silakan teman-teman chat aja langsung ke saya. Oke. Atau enggak bisa waktunya kan sekarang kita waktu agak dikit lumayan panjang. Kalau dipraktekkan sekarang singkat aja gitu, apa bisa untuk NIB? Sebenarnya sih tutorialnya udah ada ya, cuman untuk memperjelas aja gitu. Apakah bisa dipraktekkan sekarang, Mbak Anifah? Boleh sih, Pak. Agar semuanya itu detail dan tercerahkan gitu. Kalau mungkin nanti di tutorialnya kurang paham, jadi bisa langsung oleh Mbak Anifah sekarang. Silakan Mbak Anifah. Mungkin poin-poin intinya aja ya gitu untuk membahas atau untuk step by step pembuatan NIB atau nomor induk berusaha sendiri. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Raka. Sebentar ya teman-teman, saya siapkan untuk materinya. Saya buka dulu. Oke, sudah terlihat ya untuk layarnya. Ya, silakan Mbak Anifah. Jadi di sini di link tersebut itu saya sudah sediakan PPT step by step bagaimana caranya untuk membuat NIB gitu. Nah, untuk NIB sendiri itu kepanjangan dari nomor induk berusaha. Terus kemudian dalam PPT ini ada beberapa tahapan yang emang dijelaskan, yaitu pengertian dari NIB-nya sendiri. Terus kemudian kenapa teman-teman itu harus perlu membuat sebuah NIB. Terus di mana kita bisa mengurus NIB, siapa yang bisa mendaftar NIB, bagaimana untuk mengurus NIB, dan juga simulasi pendaftarannya seperti apa gitu. Nah, untuk NIB sendiri, NIB itu adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Nah, terus kenapa kita perlu NIB gitu? NIB itu merupakan kebijakan baru dari pemerintah untuk memudahkan pengusaha dalam mengurus dan mendapatkan izin usaha. Untuk dasar hukumnya di sini sudah saya cantumkan ya, ada 2 dasar hukum yang terkait tentang NIB sendiri. Nah, terus manfaat-manfaat lain dalam pembuatan NIB itu juga sudah saya jelaskan di sini, seperti tanda daftar perusahaan dan juga lain-lain gitu. Apalagi kalau nanti teman-teman itu akan melaksanakan sebuah ekspor dan impor, teman-teman itu sangat perlu NIB dalam prosesnya begitu.
dan juga sertifikasi halal dan sebagainya itu perizinannya itu harus dimulai dari NIB dulu. Nah, sama halnya seperti kita sebagai penduduk memiliki sebuah KTP, usaha juga perlu memiliki NIB begitu. Nah, dalam membuat NIB itu kita bisa membuatnya salah satunya melalui yang kelima ini ya, https://www.oss.go.id. Terus kemudian untuk orang-orang yang bisa mendaftar NIB atau mungkin ini ya perusahaan apa saja gitu sudah tercantum juga di sini, jadi nanti teman-teman bisa baca. Nah, di sini itu sudah mulai dalam simulasi atau tutorial cara membuat NIB. Nah, jadi nanti teman-teman itu silahkan kunjungi di sini ya, ada linknya oss.go.id, kemudian nanti akan tampil halaman seperti ini. Setelah itu, teman-teman karena belum punya akun, silahkan daftar, klik daftar di sebelah kanan atas di sini. Nah, dalam pendaftaran akun ini, di sini untuk step yang pertama itu kan teman-teman harus memilih skala usaha. Apakah skala usaha teman-teman itu UMK atau non-UMK. Nah, biasanya di sini itu kita memilih skala usaha yang UMK karena modal usahanya itu adalah kurang dari 5 miliar. Nah, kemudian setelah pilih skala usaha, tinggal klik lanjut, terus di sini nanti kita akan ditujukan untuk verifikasi data. Nah, untuk verifikasi data, ini untuk jenis pelaku usaha, teman-teman pilih yang orang perseorangan, gitu. Kemudian nanti silakan isikan NIK dari teman-teman semua, dan juga nomor ponsel. Nah, kalau misalkan kesulitan atau kode verifikasinya itu tidak muncul, itu teman-teman bisa menggunakan email dalam pendaftarannya. Nah, setelah itu seperti biasa ya, kita nanti akan dapat kode, kemudian klik untuk verifnya. Nah, untuk kata sandi, di sini teman-teman harus memperhatikan hal-hal yang memang diwajibkan di sini, seperti 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, dan juga karakter spesial. Nah, setelah nanti teman-teman berhasil nih dalam membuat kata sandi, itu nanti di sini akan berwarna hijau semua, begitu. Setelah itu yang keempat, di sini teman-teman akan melengkapi data-data yang diperlukan, seperti nama pelaku usaha, jenis kelamin, dan lain-lain gitu. Setelah semuanya di sini terisi lengkap, teman-teman silahkan centang ya di sini kotaknya. Itu kemudian klik daftar. Setelah itu nanti teman-teman akan muncul seperti ini. Jadi pendaftaran akun berhasil, teman-teman diminta untuk masuk. Nah, sebenarnya dalam membuat NIB ini teman-teman perlu mengetahui KBLI dari usaha teman-teman. Jadi KBLI itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Seperti kode dari usaha yang teman-teman jalani kayak gitu. Nah, untuk KBLI sendiri itu banyak sekali ya dari sebentar saya lihatkan. Nah, untuk nanti kalau misalkan teman-teman mau cari KBLI dari usaha teman-teman, silakan ketik KBLI 2020 seperti ini, lalu pilih yang atas ini. Nah, di sini teman-teman bisa mencari ya, untuk usaha teman-teman itu termasuk dalam kode berapa gitu. Jadi di sini ada banyak sekali ya dari A hingga U di sini. Nah, kalau misalkan ingin cepat, di sini teman-teman bisa langsung misalkan ketik di sini makanan kering ya. Nah di sini teman-teman tinggal search aja, terus di sini ketikkan keywordnya, di sini nanti akan muncul ya. Jadi di sini misalnya 1031 ini adalah untuk
usaha apa gitu. Jadi di sini nanti akan ada deskripsinya. Nah, teman-teman silakan pilih nomor yang paling sesuai gitu. Sesuai dengan usaha teman-teman gitu. Terus kemudian setelah teman-teman nanti dapat nomornya, itu teman-teman simpan untuk proses salah satu proses dalam pembuatan NIB-nya. Nah, setelah itu kan tadi teman-teman sudah daftar akunnya ya. Teman-teman silahkan masuk aja di sini, klik masuk, kemudian masukkan email atau nomor ponsel yang didaftarkan dan juga kata sandi yang telah dibuat. Setelah teman-teman nanti berhasil masuk, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Teman-teman silakan pilih perizinan berusaha, kemudian klik yang permohonan baru. Nah, terus nanti kan akan muncul tuh data-data yang tadi sudah diinputkan saat proses pendaftaran. Kemudian teman-teman langsung scroll ke bawah, pilih yang simpan data. Nah, setelah simpan data, teman-teman itu diminta untuk menambahkan bidang usaha. Jadi, untuk tambah bidang usaha nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman silakan pilih di kiri atas itu ada pilih bidang usaha gitu. Nah, dalam pilih bidang usaha ini, teman-teman nanti untuk jenis kegiatan usaha silahkan pilih yang utama gitu. Nah, untuk bidang usahanya ini itu silahkan isikan nomor dari KBLI yang tadi sudah dicari oleh teman-teman. Nah, saat nomor itu diinputkan, nanti akan otomatis muncul deskripsi di bagian bawah ini. Nah, untuk ruang lingkup kegiatan, silakan pilih yang seluruh. Kemudian teman-teman simpan bidang usaha tersebut. Gitu. Nah, setelah itu teman-teman silakan lengkapi data-data yang lain. Kemudian di sini nanti teman-teman ya akan dimintai data terkait modal usahanya, terus kemudian pernyataan apakah usahanya sudah berjalan atau belum gitu. Nah, bagi teman-teman yang masih belum memiliki usaha, itu bisa juga membuat sebuah NIB. Nah, nanti di keterangan ini, kegiatan usaha ini silakan diisi belum seperti ini gitu, kalau memang belum memiliki usaha gitu. Nah, setelah itu teman-teman langsung aja pilih yang validasi risiko. Setelah itu nanti teman-teman menambahkan produk dan juga produk atau jasa gitu. Nah, di sini untuk jenis produk atau jasa silahkan diisikan ya singkat aja. Seperti ini kan tadi untuk bidang usahanya adalah menjahit gitu. Jadi di sini untuk jenisnya dia mengisinya menjahit gitu. Nah, untuk satuan kapasitasnya ini biasanya berbeda dari usaha satu dengan usaha yang lain gitu. Kalau misalkan kafe atau restoran itu biasanya dihitung per kursi gitu. Jadi dalam 1 tahun itu mereka sudah berhasil mendapatkan berapa pelanggan seperti itu. Ada juga yang satuan kapasitasnya itu rupiah atau juga kilogram atau juga bisa pieces seperti itu. Nah, terus di sini teman-teman tinggal sesuaikan aja gitu. Jadi misalkan nanti di sini ton ataupun kilo, silahkan dikira-kira per tahunnya itu teman-teman menghasilkan berapa gitu. Setelah mengisi untuk produk atau jasanya, teman-teman bisa langsung klik simpan di sini. Terus kemudian langsung pilih aja selesai. Nah, kalau misalkan udah sampai di step ini, itu teman-teman silahkan cek kembali apakah data-data yang teman-teman masukkan itu sudah benar atau belum gitu. Nah, kalau misalkan ada yang salah nih gitu, teman-teman silahkan pilih yang ini ya, karena ini untuk mengedit gitu. Nah, di sini silahkan lanjutkan. Terus kemudian nanti kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, silahkan jawab belum ya, karena ini adalah pertanyaan terkait apakah teman-teman sudah memiliki persetujuan lingkungan gitu. Nah, terus di sini silakan nanti pilih aja yang sesuai dengan usaha teman-teman gitu. Terus kemudian lanjutkan. Nah, untuk uraian usaha silakan isikan dengan singkat, kemudian lanjutkan. Lanjut terus sampai seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, itu
Artinya tinggal satu step lagi untuk proses penerbitan dari NIB-nya itu sendiri. Nah, kalau misalkan seperti ini kan bentuknya masih draft. Itu teman-teman nanti silahkan pilih ini ya, kotak. Itu dicentang, kemudian pilih terbitkan perizinan berusaha. Nah, setelah ini diklik, itu nanti akan otomatis ada tombol seperti ini, cetak NIB begitu. Nah, teman-teman nanti silahkan unduh aja. Itu nanti akan otomatis bentuk PDF seperti itu. Nah, biasanya dalam proses pembuatan NIB ini itu sering terjadi trouble seperti servernya ngedown gitu. Nah, kalau misalkan nih nanti waktu teman-teman ngisi ada beberapa kolom yang memang tidak bisa diklik atau tidak bisa ganti halaman gitu, nanti teman-teman silahkan refresh aja gitu. Nanti saat proses pembuatan juga kalau misalkan ada trouble atau apapun itu nanti bisa kontak langsung aja ke saya begitu. Nah, untuk pembuatan NIB ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Iya, Mbak Anifa atas paparannya. Cukup mudah ya kalau melihat dari step by step-nya. Nanti video tutorialnya juga akan di-share oleh Mbak Anifa. Jadi kalau teman-teman masih bingung, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada Rizky Yulia, silakan. Sudah resen. Baik, saya ingin bertanya, apakah jika kita itu mendaftarkan sebuah toko ke NIB, itu tuh kan ya Kak? Soalnya saya takutnya besok kalau misalnya setelah mendaftarkan tiba-tiba ownernya itu bilang atau marah gitu karena tidak semua orang itu mau bayar pajak. Mbak Anifa, silakan. Baik, karena tadi kan saat pembuatan NIB itu kita memilihnya yang skala usaha UMK ya. Jadi kalau untuk skala usaha UMK itu tidak ada pajak yang dikenakan. Begitu, Kak. Nah, ya, karena memang beberapa UMKM yang penghasilannya di bawah yang ditentukan. Saya lupa ditentukannya berapa. Itu dibebaskan dari pajak ya, Mbak Anifa ya. Gitu. Apalagi tadi sudah dituliskan kalau dalam persyaratan. Jadi ketika menginformasikan mengenai NIB ini, ya mohon diperhatikan betul dengan sama. Salah ngisi data dan lain-lain gitu. Nah, jadinya malah mengimbasnya gitu ya, tadi termasuk dengan pajak gitu. Jadi kalau penghasilannya masih di bawah persyaratan ditentukan, kalau tidak salah di bawah berapa juta ya Mbak Anifa, lupa. Ada deh ketentuannya. Ya, begitu ya Mbak Anifa ya. Gimana, Pak? Jadi ada beberapa ketentuan di mana UMKM itu tidak dikenakan pajak gitu atas usaha yang mereka lakukan karena dianggap masih skala kecil dan juga belum menghasilkan keuntungan, bukan keuntungan, belum menghasilkan korporasi-korporasi besar lah. Kalau teman-teman pernah baca beberapa mengisi pajak penghasilan lain-lainnya kayak pajak penghasilan cuman kalau kita penghasilan kita di bawah 4.500.000 itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Kalau penghasilan kita sudah di atas 5 juta, ya itu ukurannya ada gitu. UMKM pun sama gitu. Jadi tidak ada masalah ya untuk pendaftaran terkait dengan NIB. Namun yang terpenting buat teman-teman nanti yang akan memandu gitu ya di kampus, di wilayahnya dan lain-lain yang betul perhatikan dengan sesama gitu terkait dengan pengisian. Supaya nanti ada salah dan kalau masih bingung ya silakan tadi Mbak Anifa sudah open ya gitu untuk pertanyaan-pertanyaan atau untuk cara memandunya gitu untuk pengisian. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan UTS khususnya NIB tadi? Nanti tolong di-share bahan-bahannya ya Mbak Anifa ya. Kalau udah di-share oleh Mbak Anifa, Siap, silakan Pak. untuk explore
Ya, silakan untuk diekspor berkaitan dengan materi-materi ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini. Oke, sepertinya sudah cukup ya, Mbak Hanifa ya. Semoga teman-teman di sini sudah paham apa yang tadi dipaparkan oleh saya, Pak Sena, dan juga Mbak Hanifa. Saya terkait kontrak elektronik, Pak Sena terkait legal drafting dan juga tugas yang diberikan oleh kita kepada teman-teman, lalu juga oleh Mbak Hanifa tadi berkaitan dengan penjelasan NIB. Nah, silakan teman-teman jika masih ada yang bingung, dan mungkin ngeraba-raba lah ya, apa ya yang harus dikerjakan dan lain-lain, apa yang harus dimulai dan lain-lain. Ketika nanti berjalan masih ada kebingungan, nah silakan ditanyakan kepada kami gitu. Tugasnya NIB ke Mbak Hanifa. Jadi jangan malu bertanya ya teman-teman ya. Ingat apa kata Pak Gatot ya diomongkan gitu ya ke kami, ke kalian juga. Saya yakin jangan malu dan malas, terus dilawan ya. Jadi kalau mau berhasil apapun di bidang kalian, jangan malu dan malas. Dan mata kuliah kewirausahaan ini kan untuk membangun mindset kalian tentang wirausaha. Kalian kan di sini ikut ini berarti tertarik kan mengembangkan wirausaha dengan segala tantangan dan tugas yang diberikan, dan saya yakin kalian pasti bisa gitu. Jangan mikirin hasilnya dulu seperti apa dan gimana, yang terpenting proses berjalan dari perkuliahan ini. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya akan cukupkan ya mewakili Mbak Hanifa dan juga Pak Sena berkaitan dengan pertemuan ini. Insya Allah minggu depan di tanggal 24 Mei 2023 kita akan berjumpa lagi pukul 14 sampai dengan selesai. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Salam sehat selalu. Semoga dilanjutkan dan juga pengertian UTS-nya. Baik UTS di mata kuliah ini, di UTS mata kuliah yang kalian ambil di kampusnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin tutup Mbak Hanifa dan Pak Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak Hanifa. Sudah meeting.